Ikhwani ibadallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha." Aku ini kotanya ilmu, gudangnya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Dari hadis ini menunjukkan betapa cerdasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam kitab An-Nawadir ada salah satu faedah ketika Sayyidina Ali diberi pertanyaan yang super sulit dari seorang pendeta Yahudi. Ini pertanyaan kalau kita dengar pertanyaannya saja itu susah kita mau menjawabnya. Tapi ternyata Sayyidina Ali mampu menjawab semua pertanyaan sulit dari pendeta Yahudi tersebut. Beberapa pendeta Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka berkata, "Tolong beritahu kami tentang langit dan apa yang lebih besar daripadanya, tentang bumi dan apa yang lebih luas daripadanya, tentang neraka dan apa yang lebih panas daripadanya, tentang angin dan apa yang lebih cepat daripadanya, tentang laut dan apa yang lebih kaya daripadanya, tentang batu dan apa yang lebih keras daripadanya, tentang sesuatu yang kami dapat melihatnya tapi Allah tidak melihatnya, tentang sesuatu bagi Allah, tentang sesuatu bagi kita, dan tentang sesuatu yang di antara kita dan Allah. Dan beritahu kami tentang ucapan kuda pada waktu meringki, unta pada waktu melenguh, lembu pada waktu melenguh, keledai pada waktu berteriak, domba pada waktu mengembek, anjing pada waktu menggonggong, musang pada waktu berteriak, kucing pada waktu mendengkur, harimau pada waktu mengaum, burung garuda pada waktu bersuara siulnya, burung gagak pada waktu menggauk, burung elang pada waktu bersuara, burung dara pada waktu bersuara, katak pada waktu berbunyi atau bersuara, burung hudhud pada waktu bersuara, burung durrojah pada waktu bersiul, burung tekukur pada waktu berbunyi, burung kumburoh pada waktu berbunyi, burung pipit pada waktu bersuara, burung bulbul pada waktu berbunyi, ayam jantan pada waktu berbunyi, ayam betina pada waktu berbunyi, api pada waktu menyala, angin pada waktu bertiup, air pada waktu gemuruh, bumi pada waktu mengeras, langit pada waktu berawan, laut pada waktu berombak, matahari pada waktu bersinar, bulan pada waktu bercahaya. Tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa namanya dan mengapa Al-Quran disebut Quran, dan tentang orang-orang yang diubah rupa, berapa jumlahnya dan mengapa mereka diubah rupanya. Jika engkau dapat menjawab kepada kami, kami mengakui bahwa engkau benar. Tapi kalau engkau tidak dapat menjawab, kami mengakui bahwa engkau salah. Ini luar biasa, ini pertanyaan seperti itu, begitu susahnya dan banyak. Tapi dijawab semua oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya mempunyai 60 bab ilmu. Masing-masing memerlukan 1000 tandu atau pikul yang berisi kertas. Maka bertanyalah sekehendakmu. Sesungguhnya saya merasa lebih mudah menjawab pertanyaanmu. Tidak ada daya menghindar dari maksiat dan tiada kekuatan untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Jadi ini menunjukkan Sayyidina Ali itu mampu semua menjawab. Dan ini bukan perkataan sombong, karena ini disampaikan kepada orang Yahudi yang orang itu sombong. Ada kaidah at-takabburu ilal mutakabbir shadaqah. Jadi disombongi balik biar ini menjadi pelajaran. Dan ternyata benar, ternyata bisa menjawab semuanya Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali. Yang lebih agung daripada langit adalah berdusta kepada Sang Pencipta. Yang lebih luas daripada bumi adalah kebenaran. Yang lebih panas daripada api adalah hati orang yang rakus untuk menumpuk harta. Yang lebih cepat daripada angin adalah doa orang yang teraniaya.
Yang lebih kaya daripada laut adalah hati orang yang qanaah, serba menerima. Yang lebih keras daripada batu adalah hati orang yang jahat. Adapun yang dapat kita lihat tapi Allah tidak melihatnya adalah muka orang kafir dan perbuatannya. Kalau di Quran itu kan Allah nggak mau melihat orang yang menyekutukan Allah dalam Al-Quran itu. Sesuatu milik Allah adalah roh, sesuatu milik kita adalah perbuatan kita. Sesuatu yang diantara kita dan diantara Allah adalah kita disuruh berdoa dan Allah berhak mengabulkan. Adapun kuda berkata, ya Allah muliakan orang-orang muslim dan hinakan orang-orang kafir. Adapun unta berkata, heran sekali orang yang tidak mempunyai bahan makanan, bagaimana bisa diam? Adapun lembu berkata, wahai orang yang lupa, ketika kematian datang engkau sangat disibukkan. Wahai orang yang lupa, sebentar lagi engkau akan pergi. Wahai orang yang lupa, segala yang engkau lakukan pasti berhasil, nanti engkau akan menjumpai apa yang engkau lakukan. Adapun keledai berkata, ya Allah, kutuklah orang yang menipu dan kutuklah pekerjaannya. Adapun domba berkata, wahai kematian, sungguh engkau mengagetkan. Wahai kematian, sungguh engkau menghinakan. Wahai kematian, sungguh engkau mengejikan. Wahai anak Adam, alangkah pelupamu. Adapun anjing berkata, ya Allah, sesungguhnya saya terlarang, maka rahmatilah orang yang mengasihi saya. Adapun musang berkata, wahai zat pembagi rizki, cukupilah aku dengan mencari apa yang engkau bagikan kepadaku. Adapun kucing membaca 10 ayat kitab Taurat. Adapun harimau berkata, wahai zat yang mana batu besar yang keras tunduk padanya, kuasakan padaku orang yang durhaka kepadamu pada waktu terang dan gelap. Adapun burung Garuda berkata, hiduplah sekehendakmu, tapi nanti engkau akan mati. Kumpulkan apa yang engkau kehendaki, tapi nanti engkau akan meninggalkannya. Cintailah apa yang engkau kehendaki, tapi nanti engkau akan berpisah dengannya. Adapun burung gagak berkata, wahai semua umat, takutlah terhadap hilangnya kenikmatan. Wahai semua umat, takutlah terhadap datangnya siksaan. Adapun burung elang berkata, menjauh dari manusia itu sebuah kesenangan bagi orang yang berakal. Adapun burung dara berkata, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Maafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Berbicaralah kepada orang yang tidak mau berbicara denganmu. Nanti surga pasti akan menjadi tempatmu. Adapun katak berkata, maha suci zat yang mana apa-apa di laut bertasbih kepadanya. Maha suci zat yang mana apa-apa yang ada di puncak gunung bertasbih kepadanya. Maha suci zat yang mana apa-apa yang ada di gurun bertasbih kepadanya. Maha suci zat yang mana segala sesuatu yang mempunyai koyak dan lisan bertasbih kepadanya. Adapun burung hudhud berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah mendolimi diriku, karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Adapun burung durrojah berkata, zat yang maha rohman menguasai arsy dan memiliki kerajaan. Dia mengetahui apa-apa yang tersembunyi di bawah debu basah. Adapun burung tekukur berkata, ajal telah dekat, angan-angan telah hilang, dan perbuatan telah berhasil. Adapun burung kumbur berkata, ya Allah, kutuklah para pembenci Muhammad SAW dan keluarganya. Adapun burung pipit berkata, wahai zat yang mengetahui yang rahasia dan bisikan, wahai zat yang menghilangkan kesulitan dan musibah, kuasakan kepadaku terhadap tanaman orang yang tidak mau menunaikan hakmu. Adapun burung bulbul berkata, aku mensyukuri nikmatnya karena dia mencukupiku dengan 1 buah kurma dunia, maka dengan dunia bisa terjadi kebinasaan. Adapun ayam jantan berkata, zat yang maha suci lagi maha kudus, Tuhannya malaikat dan roh, ingatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang lupa. Adapun ayam betina berkata, ya Allah, Engkau maha benar dan janjimu pasti benar. Adapun api berkata, ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu dari neraka jahanam. Adapun angin berkata, sesungguhnya saya diperintah, maka kutuklah orang yang mencaciku. Adapun air berkata, maha suci zat yang dia adalah dia. Maha suci zat, tidak ada yang mengetahui bagaimana dia kecuali dia. Adapun tanah berkata setiap hari, wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku dan tempat kembalimu pada perutku.
Wahai anak Adam, engkau berbuat dosa di atas punggungku, kemudian nanti ulat akan memakanmu di perutku. Adapun langit berkata setiap hari, ya Allah, sesungguhnya saya menyaksikan setiap orang yang berada di bawahku. Adapun laut berkata, ya Allah, izinkanlah aku menenggelamkan orang yang marah kepadamu. Adapun matahari berkata ketika terbenam, ya Allah, sesungguhnya saya menyaksikan setiap orang yang terkena sinarku. Adapun nama-nama Muhammad SAW ada 10, yaitu Muhammad, Allah mengambilnya dari namanya Mahmud, Ahmad SAW, karena diambil dari Hamad. Al-Bashir, karena beliau memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dengan surga. Al-Nadir, karena beliau memberi peringatan kepada orang-orang kafir dengan neraka. Wahid, karena manusia mengesahkan Allah dengan perantaraan dakwahnya. Thabit, karena Allah menetapkan Islam dengannya. Qasim, karena nanti hari kiamat Allah membagi antara surga dan neraka dengannya. Al-Hashir, karena nanti hari kiamat manusia dikumpulkan di belakangnya. Al-Mahi, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang yang bertaubat. Al-Mubayyid, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala memutihkan atau mencahayakan wajah orang yang mukmin. Adapun Al-Quran dinamai dengan kata Quran karena dia menggantikan Taurat, Injil, dan Zabur dalam kebanyakan bacaan dan maknanya. Adapun orang-orang dari anak Adam yang diubah rupanya ada 29, yaitu gajah, badak, kelinci, ular, kalajengking, babi, kera, laba-laba, musang, kepiting, penyu, kumbang besar, bintang Venus, bintang Canopus, jentik-jentik air, kelelawar, burung gagak, burung akot, burung aku-aku, merpati liar, binatang ankok, binatang berkepala dan bersayap seperti garuda dan berbadan singa. Ini yang ankok itu. Kutu, burung pipit, tikus, burung hantu, serangga hama, landak, kutu kepala, hares, dan lob atau biawak. Adapun gajah, dia adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi binatang. Adapun badak, dia adalah seorang laki-laki yang mengajak manusia untuk dirinya sendiri. Adapun kelinci, dia adalah seorang perempuan yang tidak mandi dari janabat dan haid. Adapun kalajengking, dia adalah seorang laki-laki yang mana manusia atau orang lain tidak selamat dari lisannya. Adapun babi, dia adalah salah satu dari orang-orang yang makan hidangan dari Allah selama 40 hari. Mereka berjumlah 900 orang, kemudian mereka mengkufuri nikmat hidayah itu. Adapun monyet, dia adalah salah satu dari orang-orang yang melewati batas pada hari Sabtu. Mereka berjumlah 50 orang Yahudi. Adapun laba-laba, dia adalah seorang perempuan yang menenung suaminya, dan seterusnya, semuanya ada sebabnya. Luar biasa. Ini jawabannya Sayyidina Ali. Pertanyaan sebanyak itu, sesusah itu, tapi semua dijawab oleh Sayyidina Ali. Wallahu a'lam.